Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ada apa nih hari ini? Ada yang bisa Bapak bantu? Nah, jadi gini Pak, tadi kan saya habis dari ruang guru, terus saya lihat hasil nilai kimia saya itu kayak lebih kecil daripada nilai-nilai yang lain gitu kan. Nah, rencananya itu saya tuh semester 3 ini mau ngejar nilai kimia, karena kan saya tuh mau ngambil SNBP ya, yang kedokteran. Itu kan butuh nilai kimia sama biologi, jadi tuh kayak kimia itu kecil, terus kan saya udah kayak belajar begadang, terus saya juga belajar sama orang-orang pintar kayak Taki apa Hani, tapi kayak nggak masuk, sebenarnya masuk dikit, cuma saya kayak mencoba, tapi kan tetap gagal deh. Apa nggak usah ngambil kedokteran ya Pak? Berarti kamu tadi udah ke ruang guru, sekarang kamu merasa kecewa karena nilai kamu kecil. Kayaknya kamu udah usaha semaksimal mungkin, nilai kamu masih kecil. Emang kamu ngambil kimia buat ngejarnya SNBP? Iya. Di semester 3 ini? Iya, nah. Nah, kamu kan tahu kalau semester 3 itu kan nanti kan masih ada perbaikan nilai. Apa kamu masih mau mencobanya? Kayaknya bakal masih nyoba sih Pak, cuma kayaknya kalau emang kecil terus mending gak usah nggak sih Pak? Ngapain gitu kayak. Kan semester 3 ini kan baru hanya salah satu untuk pengambilan nilai kimia. Berarti kan kamu nanti masih punya semester 4 dan semester 5. Karena nanti SNBP itu nilai rata-ratanya dari semester 1 sampai 5. Jadi kamu masih punya 2 kesempatan lagi. Kamu nggak boleh berpikiran, oh saya nggak bisa, oh saya gagal. Nggak boleh seperti itu terlebih dahulu. Kamu ingat nggak waktu materi tentang fixed mindset dan growth mindset? Enggak sih, saya nggak masuk. Kamu nggak masuk. Jadi saya Bapak jelasin ya. Fixed mindset itu kamu itu cara berpikirnya saya nggak bisa. Jadi bisa kamu ganti dengan saya belum bisa. Oh. Ya, jadi kalau kamu nggak bisa, kamu tuh nggak akan bisa. Tapi kalau kamu belum bisa, suatu saat kamu pasti bisa. Gitu. Nah, ini contoh fixed mindset dan growth mindset. Ini waktu itu Bapak jelasin di kelas kamu. Gitu. Misalnya, kalau kamu ingin kesuksesan, kamu nggak boleh bilang saya bisa sukses jika punya bakat, itu tidak boleh. Tapi kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan cara berusaha. Oh gitu. Begitupun tadi kamu ketika kamu gagal, saya menyerahlah. Nah itu nggak boleh, karena itu pola pikir fixed mindset. Tuh, kamu harus growth mindset, yaitu saya akan coba lagi. Nah, jadi kamu nggak boleh karena kesempatan kamu masih banyak untuk belajar kimia dan nilai kimia kamu masih bisa ketika kamu perjuangkan di semester 4 dan semester 5. Begitupun ketika kamu mengalami kesulitan, saya tidak bisa, tetapi saya belum bisa, gitu. Nah, ada ketika masalah, begitupun juga sama ketika kritik. Saya sakit hati kalau dikritik, kalau fixed mindset seperti itu. Tapi kalau orang growth mindset, terima kasih, saya akan mengkoreksi diri saya, begitu. Jadi kamu udah mengerti fixed mindset dan growth mindset? Udah, tapi kayaknya susah deh Pak kalau buat di-apply ke sehari-hari, ya nggak sih? Ya, emang kalau untuk kebiasaan itu sangat susah 100% untuk diubah. Tapi bisa kita coba dengan cara kita cicil. Gimana tuh? Dengan cara kamu tidak boleh mengeluarkan kata-kata saya tidak bisa apapun hal itu. Contohnya di kimia, saya nggak bisa. Wah susah banget ini kimia, tidak boleh. Tapi kayaknya saya belum bisa. Gitu. Jadi dengan apa yang kita ucapkan itu akan berpengaruh ke mindset kita. Gitu. Saya tidak bisa berenang, kamu tidak akan bisa berenang. Tapi kalau ngomong saya belum bisa berenang, suatu saat kamu akan bisa berenang. Gitu. Jadi ketika kamu berbicara itu sangat mempengaruhi cara berpikir kamu, gitu. Dan membuat diri kamu akan seperti itu. Saya bodoh, kamu membuat diri kamu bodoh karena kamu merasa diri kamu bodoh. Kalau kamu merasa saya tertinggal, kamu hanya perlu berusaha sedikit lagi agar menggapai kepintaran tersebut atau pemahaman tersebut. Seperti itu, gitu. Kira-kira kata-kata apa nih yang bisa kamu perbaiki dari percakapan hari ini? Kayaknya kalau yang aku gagal mungkin kayak bisa jadi aku belum bisa nggak sih? Betul itu. Terus
Kalau kamu merasa kesulitan, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dari kata-kata tersebut? Kayak mungkin aku tinggal berusaha dikit biar kayak sama yang lain, terus biar lebih bisa lagi gitu gimana seterusnya. Nah, seperti itu. Apakah lebih enak diucapkannya dibanding yang sebelumnya? Iya sih, kayak lebih positif gitu sih jatuhnya. Nah, jadi ada positive vibes yang kamu alami gitu. Sebenarnya Bapak juga tahu tadi kamu merasakan kekecewaan karena dari ruang guru udah belajar dengan teman, udah bergadang gitu. Tetapi setelah kamu melihat nilai ujian kimia itu ternyata hasilnya kurang maksimal gitu. Sebenarnya kamu tuh udah berusaha keras dengan nanya ke Taki, nanya ke Hani, teman kamu sekelas, terus kamu mencoba memahami materi sebaik mungkin, tetapi itu hasilnya belum ada. Tapi dengan kamu melakukan itu, Bapak udah bangga sama kamu karena kamu sudah berusaha walaupun hasilnya belum maksimal. Itu perlu diapresiasi gitu. Jangan kamu malah menyalahkan diri sendiri seperti itu. Nah, mungkin hasilnya masih bisa belum kamu terima, tapi itu sebenarnya kamu hanya kesandung sedikit aja gitu. Berarti ada cara nih yang belum bisa, ada cara yang belum maksimal yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu harus bangkit lagi, usahanya harus lebih keras lagi. Kamu itu kamu itu bukannya bodoh, tetapi kamu itu hanya tertinggal sedikit. Nah, kalau kamu nanti butuh strategi belajar, nanti bisa datang lagi ke Bapak. Kira-kira apa nih strategi belajar yang bagus gitu. Selain sudah nanya ke teman, selain saya bergadang gitu, ataupun nanti kita bisa cek gaya belajar kamu itu seperti apa. Jadi Bapak siap dampingin kamu kalau kamu kesulitan belajar kimia seperti itu. Nah, tapi kalau kayak ground mindset gitu kayak agak susah nggak sih Pak? Apalagi kayak kalau orangnya gampang baperan atau gimana gitu kan, terus kayak gampang nyerah atau kayak gampang down gitu kan, malah makin down nggak sih kadang. Jadi kayak susah numbuhinnya gitu, gimana sih caranya biar bisa numbuhin ke sehari-hari? Oh, caranya biar bisa numbuhin ke sehari-hari. Nah, caranya kita harus cicil dari konsistensi ini kan tidak bisa berbalik 100%. Jadi harus dicicil dari yang mudah dulu gitu. Kayak misal tadi yang kamu bilang, ketika kamu tidak bisa sesuatu, kamu jangan nyerah dulu gitu. Minimal dari situ. Oh, saya nggak bisa belajar kimia, bukan berarti kamu nggak mau belajar kimia. Malah kalau kamu nggak belajar kimia, efeknya lebih parah. Nilai rata-rata kamu malah semakin menurun gitu. Minimal dari situ dulu gitu. Yang bisa kamu coba dari pelajaran kimia ini nih. Kalau bisa mencoba dari hal situ, kita coba dari hal yang kecil, nanti kita bisa mengaplikasikan ke sesuatu hal yang lebih besar seperti itu. Nih, tapi Pak, kan saya kalau matematika saya kan awalnya kayak masih andal rata lah. Terus saya tuh kayak berusaha tapi bisa. Nah, tapi kalau pas kimia tuh nggak tahu kenapa kayak nggak bisa gitu loh Pak. Entah kenapa, kayak pengen nyerah aja gitu. Kalau kimia dibanding matematika. Nah, usaha kamu belajar matematika sama belajar kimia apakah sama? sama kok kayaknya ya. Tapi kayak lebih banyak di matematika deh. Soalnya kayak les, gitu kan. Nah, berarti kan ada usaha yang belum maksimal di pelajaran kimia. Oh iya, Padahal nilai kamu tuh kurang setelah kamu lihat gitu. Tapi setelah kamu belajar MTK, nilai kamu lumayan kan? Iya. Nah, coba bisa kamu aplikasikan seperti kamu belajar matematika gitu. Bukan memahaminya, tapi cara belajarnya seperti itu. Tapi kalau kayak ngerasa rumus kimia kayak nggak masuk itu ngaruh nggak sih Pak? Kayak itu. Rumus kimianya nggak masuk ke? Iya, kayak kita nggak bisa ingat terus gitu loh. Ngaruh nggak sih dari growth mindset itu? Oh, itu sangat berpengaruh gitu, karena kamu udah menanamkan sebelum kamu datang ke sini kan kamu udah menanamkan, wah nggak bisa nih, wah sulit ini kimia gitu. Iya. Dibanding kamu tadi kamu nyebut, wah matematika tuh mudah, saya nilainya bagus karena saya belajar, usaha kamu lebih besar gitu. Coba setelah ini bisa kamu ubah gitu. Nah, bisa juga kamu bisa buat jadwal yang lebih teratur gitu. Misalnya kalau kamu matematikanya ada les ya tadi ya, ada les, kamu bisa buat dengan belajar mandiri seperti apa belajar kimianya gitu. Bapak yakin sebenarnya kamu punya kemampuan yang sangat baik
dengan sedikit perbaikan di cara belajarnya, kamu pasti bisa meningkatkan nilainya. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi saya kayak sekarang merasa lebih paham sih jujur daripada ini ya. Terus kayak lebih ngerti kalau kita kayak ya udah kalau nggak bisa kita masih bisa coba lagi gitu kan dengan kata-kata yang lebih positif kayak gitu. Nah, jadi sekarang kamu sudah mengerti kan growth mindset itu seperti apa? Ya ngerti sih. Ya, jadi bagaimana perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling ini? Jujur ngerasa kayak lebih paham gitu tuh kayak oh nggak apa-apa lah maksudnya kayak ketinggalan itu tapi kita kayak bisa ngejar terus kayak berpikir positif terus habis itu kayak kata-kata itu bisa kayak oh sebenarnya kita bisa sih gitu kan jadinya. Oke. Apakah kamu mencobanya setelah ini? Ya bakal aku coba terus sih buat lebih semangat lagi ngejar kimianya biar juga kayak gitu sih paling. Oke. Jadi sudah lebih lega ya? Ya Ya. Apakah kira-kira sudah cukup? Karena mengingat sudah mendekati waktu zuhur. oh oke. Ya. Apakah kamu sudah puas dengan sesi konseling ini? Udah kok aman. Ya. Oke. Oke kalau gitu ya udah makasih ya Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.